Ada beberapa yang sudah saya catat. Mungkin ini nanti mewakili banyak orang ya Bapak Ibu seperti itu. Yang pertama tadi pertanyaannya, materi dan kisi-kisi apakah nanti di-share Bapak Ibu narasumber? Mungkin bisa diwakili jawabannya dari Bu Devi atau siapapun. Ini mengantisipasi nanti pertanyaan yang sama. Ya, untuk materi nanti akan dibagikan ini lumayan. Setelahnya akan dibagikan materi beserta presensi sudah ya. Ya. Oke, jadi Bapak Ibu nanti Aris silakan jangan khawatir, nanti materi yang tadi sudah diberikan dan kisi-kisinya itu akan di-share oleh Bapak Ibu narasumber hari ini. Jadi tidak usah khawatir. Kemudian tadi pertanyaan lagi Pak, yang sering banyak muncul di kolom chat. Kalau misalnya jurusannya sejarah, sedangkan sekarang itu mengajar di SD, kasusnya misalnya seperti itu. Antisipasinya seperti apa? Karena tadi banyak sekali yang bertanya. Ya, kalau materi sejarah di SD itu ada di IPAS kan ada bagian sejarahnya, ya monggo aja itu dipakai. Tapi kalau tidak ada, ya kita harus mencari SMP maupun SMA. Karena nanti khawatirnya begini, pada saat penempatan P3K ternyata ini ketika nanti ditempatannya di SMP atau SMA. Karena untuk siapik itu acuannya adalah sarjana jasa atau perusahaan jasa. Jadi menyesuaikan dengan itu. Kalau untuk pembelajaran sendiri di berbagai politik, saya pikir tidak apa-apa sih diselesaikan aja nanti kami di kepanitiaan berpikir ibu dia akan menyampaikan juga Oke. Iya memang tiket benar-benar darurat. Jadi kalau memang masih bisa dicari sekolah SMP atau SMK, sebaiknya disuntik atau supaya Bapak Ibu nanti terbiasa. Gitu. Siapa tahu nanti setelah sharing ada P3K, aku bisa kegiatan. Tapi kalau memang Bapak Ibu sekarang sudah P3K dan ditemukan di SD, menyesuaikan kegiatan. Itu. Kalau jurusan matematika, kalau secara kurikulum merdeka sekarang bisa di SD ya Pak ya? Kalau jurusan matematika di SD, ya bisa. Bisa ya, karena yang diikuti adalah kurikulum merdeka bukan K13 ya Pak ya. Ya. Jadi Bapak Ibu dicatat bahwa kita memakai kurikulum merdeka seperti itu. Kemudian kalau untuk durasi videonya atau mungkin menuju PPL nanti ada penyamaan persepsi ya Pak ya? Ya, nanti kita akan ada yang PPL Bu, tidak ada PPL. Oh iya yang video, maaf, video Pak. Oh untuk video pembelajaran itu besok kita ada kegiatan video pembelajaran. Maka Bapak itu yang bergabung hari ini kalau memang ingin mengetahui pembelajaran di PMR seperti itu bisa ikut kegiatan. Kalau dirasa yang sudah cukup di depan kita akan laksanakan UKPPG apa namanya bintek UKPPG di dua materinya kurang lebih sama seperti itu. Untuk ada yang belum jelas bisa perbaikan ini, tapi kalau dirasa sudah jelas tidak perlu ini. Karena memang sebenarnya semua kegiatan yang kami lakukan itu tidak ada kewajiban seperti itu. Oke, terima kasih Pak Sandi. Saya ulangi ya Bapak Ibu bahwa nanti materi dan kisi-kisi soal akan di-share di grup. Kemudian untuk pengambilan video itu harus disesuaikan dengan jurusannya dan disesuaikan dengan kurikulum merdeka seperti itu. Kemudian ada yang tanya lagi Pak, adakah bank soal? Kalau isi soal itu sebenarnya ada di grupnya UKPPG. Tadi Bu Devi juga sudah menyampaikan itu. Tapi kalau untuk bank soal untuk pastinya, nah, karena ini piloting juga merupakan program baru ya uji coba, namanya uji coba, sehingga kebocoran yang kami bisa sampaikan adalah yang mirip-mirip dengan tes tertulis di tahun lalu. Namun untuk bank soalnya sendiri ya karena ini masih
baru pelaksanaannya kita belum punya. Tapi kalau tahun depan ya kalau misalnya programnya sama, ya kita pasti bisa cari sekarang. Tapi untuk kami belum punya kan masih ada. Oke. Mungkin satu lagi Pak, pengambilan video bisa dimulai kapan? Ada yang tanya. Oh, kalau pengambilan video bisa secepatnya karena berbeda dengan yang tahun lalu ya. Kalau tahun lalu itu cuma ada jadwal-jadwalnya seperti itu. Kalau yang sekarang saya pikir semakin cepat dan semakin bagus gitu sehingga nanti persiapannya, editingnya itu bisa semakin lebih baik dan lebih teratur gitu dibandingkan kalau dikerjakan menjelang pendaftaran. Terlalu mepet ya Pak ya? Iya, terlalu mepet. Iya. Oh iya, satu lagi Bu, ini tadi saya sudah kirim di grup sebenarnya tadi saya menjelaskan itu untuk ini ya ada pesan dari pusat bahwasanya ya teman-teman sebelum mengklik ya belum mengklik apa namanya tombol UKPPG ya itu pastikan semua pembelajaran telah tuntas dan semua jurnal sudah tervalidasi. Ya. Kemudian silahkan masuk ke PMM, lalu klik tombol UKPPG dari sana. Tapi pastikan dulu sudah tuntas. Karena ada di beberapa LPTK lain, itu dia klik, tapi ternyata dia belum tuntas. Ya. Akhirnya apa? Bermasalah passwordnya. Dan kemungkinan besar tidak akan lulus gitu, karena tidak bisa di-reset passwordnya gitu. Jadi tidak langsung masuk melalui link UKPPG secara langsung lewat situs yang tersedia. Karena di sini kan link situsnya, webnya itu terpisah, ya. Tapi sebenarnya masih satu kesatuan, tersinkron gitu. Jadi begitu teman-teman mengklik, ya, tombol UKPPG, sementara pembelajarannya belum selesai, maka nanti dianggap tidak lulus seperti itu. Jadi hati-hati ya. Jadi saya pikir tolong itu diperhatikan supaya apa? Supaya di situ password dan username-nya tidak bermasalah. Itu sih pesan dari pusat tadi. Ini sudah saya kirim di grup ya, di grup masing-masing bidang studi sudah saya kirim. Ini mau dibaca. Iya Pak, terima kasih. Tadi ada yang tanya lagi, kalau ngambil video apakah harus sudah punya NIM? Saya pikir tidak ada ketentuan untuk itu ya. Berbeda dari tahun lalu. Kalau tahun lalu itu pakai peta integritas, ada peta integritas. Saya pikir, ya tahun lalu itu ada peta integritas yang harus diprint sebelum membuat video. Kalaupun ingin ditampilkan di video, boleh gitu ya. Nah kami ini menunggu pengesahan, tapi coba nanti kami kirim yang belum disahkan ya. Minimal teman-teman itu sudah tahu timnya berapa. Karena kemarin jumlahnya ada 1198 dan ada 5 orang yang sampai sekarang belum bisa kami hubungi gitu. Ini mahasiswanya apa bersedia atau tidak gitu. Karena di tombol di SIM PKB-nya itu bersedia, namun di tombol lapor diri dia di Excel lapor diri Google Form kami dia belum lapor diri gitu. Namun dihubungi nggak bisa gitu. Nah, ini kami kemarin masih bimbang apakah kami coret atau lanjut karena masing-masing punya konsekuensi. Kalau dicoret maka dia tidak bisa lulus. Siapa tahu dia mengikuti gitu tapi tidak lapor. Tapi kalau kami ikutkan dan ternyata dia tidak pernah mengikuti perkuliahan juga nanti jadi masalah gitu. Jadi masalah buat LBTK Universitas Ibu gitu. Nah, nanti kami coba cari yang ini yang bagi apa namanya alternatif solusi masalah yang ada sehingga nanti hari ini juga kami bisa mengeluarkan NIM-nya gitu karena urutan NIM beliaunya itu yang berlim ada di tengah-tengah gitu. Kalau pencoret 5 orang kan maka yang bawah kan harus naik urutannya gitu kan nggak bisa ini. Itu sebabnya mengapa kami belum mengirimkan NIM sampai hari ini. Itu Bu Maya. Jadi mohon bersabar ya. Sementara insya Allah kalau nggak besok sedihlah paling lama gitu. Oke. Tapi intinya mulai sekarang sudah boleh untuk membuat video ya Pak ya? Boleh. Buat video aja dulu nanti editingnya belakangan. Oh gitu. Jadi Bapak Ibu saya tegaskan bahwa Bapak Ibu sudah boleh membuat video, nanti proses editingnya menyusul seperti itu.
Oke, terima kasih Pak Susandi. Kita buka untuk 3 pertanyaan dulu. Ya, jadi mekanisme Bapak Ibu harus menekan tombol raise hand, kemudian host akan memberikan akses. Satu Bu, ini ada pertanyaan Bu, maaf Bu Maya. Iya, Ini juga penting ya biar tahu nanti. Untuk pelaksanaan di SD itu kan 2 kali 35 JP. Untuk di SMP itu 2 kali 40 JP. Kemudian di SMA 2 kali 45 JP. Nah, saya belum membaca secara detail kebijakan untuk tahun ini. Apakah pembelajarannya itu memang harus 70 JP kalau di SD, 80 JP ya, nah 80 JP di SMP atau 90 JP di SMA itu saya belum tahu ketentuannya seperti apa. Mungkin nanti Baby atau Bu Aras bisa jawab. Kalau tahun lalu ada proses editingnya, editing sampai kalau nggak salah 30 menit ya, maksimal 30 menit. Nah untuk tahun ini seperti kebijakannya, saya pikir bisa dilihat di panduan ya. Jadi kalau membuat pembelajaran yang adalah pembelajaran sesuai dengan RPP-nya gitu, dan satuan pendidikan di mana video itu diambil gitu. Kalau di SD 35 per jam, di SMP 10, SMA 40 gitu. Bu Fresh tadi ada sedikit yang menggema, mungkin bisa diketikkan di kolom chat aja nggak apa-apa. Oke, terima kasih. Saya mungkin menambahkan yang ini ya, Bu. Bapak Ibu, ini banyak sekali chat yang muncul itu terkait linearitas. Tadi sudah ditegaskan ya. Jadi yang menjadi linearitas itu untuk materi dalam menyusun modul ajar itu adalah linearitas sesuai dengan bidang studi jenjang dari sarjana Bapak Ibu S1. Jadi misalnya nggak sesuai, ya sudah cari sekolah untuk amannya. Jadi jangan diulang-ulang lagi pertanyaannya, begitu ya. Jadi misalnya contoh ya, sejarah itu termasuk bidang umum Bapak Ibu, bukan bidang khusus. Jadi bidang khusus itu misal contoh PJOK. PJOK itu bisa lintas jenjang itu dari SD, SMP, SMA itu dia bisa. Okay. Tapi kalau sejarah itu hanya SMP, SMA. Kemudian ekonomi itu juga SMP, SMA karena dia mata kuliah, mata pelajaran yang ini ya umum seperti itu. Nah kalau Bapak Ibu misalnya saya diterima P3K di SD, ya berarti solusinya mencari sekolah lain kalau misalnya pengen aman, kalau nggak pengen ya sudah. Okay. Jadi itu saran saya seperti itu. Jadi yang ada di PGSD itu harus yang terpanggil dari S1 PGSD, sarjananya itu ijazahnya PGSD. Jadi meskipun Bapak Ibu mengajar yang tidak linear atau ijazahnya itu ekonomi, ya, tapi P3-nya terima di SD, ya berarti Bapak Ibu untuk memenuhi sertifikasinya ini mungkin ya harus mencari sekolah di SMA, SMP atau SMK seperti itu. Itu yang perlu dipahami Bapak Ibu. Jadi linearitasnya itu bukan linearitas sesuai dengan mata pelajaran yang saat ini Bapak Ibu tempuh, tetapi linearitas sesuai dengan pendidikan akhir atau ijazah terakhirnya. Ini yang perlu digarisbawahi. Kemudian yang kedua terkait dengan video. Ini ada beberapa pertanyaan tadi. Video itu Bapak Ibu nanti membuat sekali itu yang asli. Jadi video itu sebanyak 2 JP. 2 JP tadi durasinya itu sesuai jenjang. Kalau di sini karena ini kan 5 bidang ya, jadi 5 bidang misalnya kayak ekonomi, sejarah, kemudian matematika, bahasa Indonesia, itu kan ngajarnya kan berarti di SMP atau SMA atau SMK atau mungkin PJOK ya. Itu kan kalau yang mengajar yang di jenjang SMP, SMA atau SMK itu kan kalau SMP tadi 40 menit per 1 JP, berarti kalau 2 JP berarti 80 menit.
Kalau yang SMA atau SMK itu kan berarti 1 JP-nya 45. 45 kali 2 berarti 90 menit. Sedangkan yang PGSD atau di SD itu kan cuma 35 menit berarti 70 menit untuk durasi video asli. Jadi video asli itu video yang di take pertama. Dari video asli ini nanti Bapak Ibu silakan diedit menjadi 30 menit. Itu maksimal 30 menit. Kalau tadi ada pertanyaan minimalnya berapa? Ya, Bapak Ibu bisa mau minimal dari situ 1 menit, tapi ternyata 1 menit itu tidak menyangkut esensi-esensi yang dinilai tadi. Oke, monggo. Oke. Jadi tadi kan sudah saya sampaikan ya, apa saja yang dinilai di dalam video itu. Jadi itu yang harusnya dipatuhi, harus dipatuhi. Kemudian terkait dengan video tadi, untuk amannya Bapak Ibu itu buat 2 duplikasi. 2 duplikasi itu seperti ini. Video asli silakan di-copy lagi. Sehingga 1 video itu bisa untuk cadangan. Kalau sewaktu-waktu yang video hasil ininya diedit itu rusak. Sehingga Bapak Ibu bisa punya 1 cadangan yang masih asli untuk bisa diedit ulang. Itu saran saya ya untuk teknisnya. Jadi setelah ambil tag video yang asli, jangan langsung diedit, tapi silakan di-copy dulu ya, sehingga ada cadangan untuk nanti bisa diedit ulang seperti itu. Kemudian mengenai teknik-tekniknya, tadi kalau ada yang bertanya olahraga bagaimana Bu, apakah harus di lapangan semua? Tidak harus di lapangan semua. Biasanya kan kalau untuk olahraga ada yang di dalam kelas dulu memberikan teori atau pengantar, setelah itu bisa dilanjutkan ke lapangan. Jadi bisa mengambil 2 take di dalam kelas, kemudian lanjut ke luar lapangan. Itu mungkin Bu yang muncul di chat yang saya baca. Ya, terima kasih. Terima kasih Bu Devi. Bapak Ibu tadi sudah mendengarkan dari apa yang disampaikan oleh Bu Devi ya. Berikutnya saya akan buka untuk 3 pertanyaan. Mekanismenya Bapak Ibu klik dulu raise hand, kemudian kami akan memberikan akses untuk berbicara setelah saya memilih. Silakan Bapak Ibu raise hand. Saya ambil 3 pertanyaan dulu. Saya harap pertanyaannya tidak mengulang yang tadi sudah dijelaskan ya Bapak Ibu, supaya untuk efisiensi waktu.